Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi di channel YouTube saya, Tita SR, yang tentunya masih membahas tentang GERD, anxiety, dan psikosomatis. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai asam lambung itu bukan penyakit yang berbahaya, ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman, semoga yang masih merasakan banyak sensasi, semoga secepatnya dipulihkan, disehatkan, kembali hidup normal atas izin Allah. Dengan ikhtiar yang teman-teman lakukan, secepatnya diberikan kesembuhan, bisa beraktivitas dan bisa menikmati kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan. Nah, mengenai asam lambung, ini adalah asam lambung itu bukan penyakit yang berbahaya, ya. Memang untuk sensasi yang dirasakan ketika asam lambung kita naik itu bermacam-macam sensasinya. Seperti yang sudah saya bahas di video saya sebelumnya mengenai macam-macam sensasi, ya. Makanya orang-orang mengatakan bahwa sensasinya itu adalah 1001 macam sensasi, bahkan lebih. Nah, seperti yang di video saya sebelumnya membahas macam-macam sensasi itu banyak yang tidak disebutkan, ya. Padahal memang sensasi itu banyak. Nah, beberapa sensasinya ketika asam lambung kita naik, misalkan terasa panas di tenggorokan, di dada, kemudian juga tenggorokan terasa mengganjal, terus berasa keliengan, kemudian juga nafas pendek, ya, dada terasa ditusuk-tusuk, ya, itu beberapa sensasinya, ya. Nah, itu sensasi dari asam lambung. Nah, padahal kalau kita ingat-ingat dulu sebelum terkena anxiety, ya, saya suka mengingat-ingat, padahal dulu juga pernah merasakan efek dari asam lambung atau sensasi dari asam lambung itu kayak keliengan, kalau telat makan keliengan, kemudian perut kerucuk-kerucuk gitu, ya. Biasa-biasa aja, paling secepatnya makan gitu, ya. Nah, hanya bedanya ketika kita sudah mengalami anxiety, ada terasa sedikit sensasi di tubuh itu langsung mikirnya kemana-mana, langsung menjadi takut, ya. Padahal itu sensasi yang biasa. Ketika kita telat makan, otomatis kan perut itu kerucuk-kerucuk dan juga langsung ke kepala itu berasa keliengan. Nah, hanya ketika ada seperti sekarang sudah ada anxiety-nya, kecemasan berlebihnya, jadi ada keliengan sedikit itu langsung panik, langsung merasa takut, kemudian langsung berpikir ke hal-hal yang negatif. Nah, justru itu yang menjadi apa istilahnya, memperburuk suasana, ya, memperparah keadaan. Yang tadinya kita itu hanya sebatas telat makan atau misalkan ada sesuatu yang dipikirkan, nah, langsung asam lambung naik. Nah, itu kalau sekarang sudah lain lagi ceritanya. Jadi ketika ada sensasi di tubuh itu sudah langsung berpikiran kemana-mana, langsung mikirnya ke hal-hal yang negatif. Ketakutan-ketakutan itu bermunculan, seolah-olah kita sendiri yang mengundangnya. Takut ini, takut itu, misalkan kalau lagi di mana belum makan, terus keliengan, nah langsung mikirnya itu takut jatuh, takut pingsan, takut apa. Nah, itu, ya. Padahal kalau dulu sebelum terkena anxiety pasti semua juga pernah merasakan sensasi itu. Jadi biasa-biasa aja, paling langsung ngambil makan atau membeli makanan. Nah, itu bedanya, ya. Bedanya kalau dulu sebelum ada anxiety, ketika asam lambung naik, misalkan ada sensasi di tubuh, nah jadi langsung bisa kontrol dan bisa tenang, ya, merasa tenang dan tinggal mengambil makanan, ya. Itu tinggal makan. Tapi kalau ada anxiety-nya, nah sebelum mengambil makanan, sebelum makan sudah berpikir kemana-mana, sudah berpikir ke hal-hal yang buruk atau hal-hal yang negatif tentang diri kita. Nah, itu yang tidak boleh, ya. Justru kita harus banyak afirmasi ke diri kita, itu hal-hal yang baik, yang ditakutkan oleh kita
harus bisa apa istilahnya dilewati ya. Tapi memang saya juga mengalami ini dulu, memang berasa sulit gitu ya ketika kita mau mengendalikan ke hal-hal yang positif ke diri kita itu, bahwa saya sehat, saya kuat, saya baik-baik saja. Ketika ada sensasi di tubuh, seolah-olah lupa dengan kata-kata itu, jadi yang ada malah panik gitu ya. Nah, jadi di sini saya tekankan bahwa asam lambung itu bukan penyakit yang berbahaya. Jadi untuk teman-teman jangan merasa takut, jangan berpikir yang bukan-bukan ya. Kalau kita pengen sehat, maka yang dipikirkan itu harus kesehatan atau kebahagiaan di diri kita ya. Nah, jadi asam lambung itu tidak berbahaya ya. Jadi justru asam lambung itu adalah sesuatu yang memang berfungsi bagi tubuh kita ya. Jadi asam lambung itu sebagai pembunuh kuman di tubuh kita, jadi masuk bersamaan dengan makanan yang kita makan ya. Jadi asam lambung itu adalah pelindung di tubuh kita. Namun ketika produksinya berlebihan, nah itu yang bisa menjadi masalah di tubuh kita ya. Makanya harus sebisa mungkin kita menjaga supaya asam lambung itu tetap normal, tetap apa istilahnya sesuai dengan keadaan yang seharusnya ya. Jadi jangan dibuat stres, jadi kitanya jangan terlalu mikir ke hal-hal yang negatif supaya asam lambungnya tidak naik ya, tidak naik ke kerongkongan sehingga menimbulkan berbagai sensasi di tubuh kita. Makanya harus bisa mengelola pola pikir, kemudian juga makanannya dijaga ya, supaya asam lambungnya tidak naik ya. Mungkin untuk beberapa orang atau termasuk saya juga dulu memang berasa kadang tidak menyadari, saya tidak merasa berpikir yang aneh-aneh misalkan, sehingga menyebabkan asam lambung naik. Justru yang dirasakan itu seolah-olah naik dengan sendirinya gitu, terus menimbulkan sensasi di tubuh. Nah, saya juga seperti itu, tapi makin kesini semakin saya tahu, jadi mengenal diri sendiri ya, mengenal diri saya itu, ketika saya memikirkan sesuatu yang dirasa berat sehingga mengganggu ke pikiran, nah itu otomatis perut itu tidak enak, asam lambungnya naik lagi. Nah itu ya, jadi untuk teman-teman jangan panik, jangan khawatir kalau asam lambung itu adalah bukan penyakit yang berbahaya ya. Justru asam lambung itu dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Asam lambung itu berfungsi sebagai pembunuh kuman, nah yang masuk bersama dengan makanan yang kita makan ya. Jadi kita jangan berpikiran kemana-mana ketika merasa kita, asam lambung kita asam lambung saya naik nih. Jangan langsung berpikir, takut jangan-jangan sekarang ini, jangan-jangan bakal begitu misalkan. Nah, jangan mikir yang aneh-aneh ya. Jadi mending kita cari solusi ketika asam lambung naik itu. Nah, harusnya bagaimana? Misalnya ketika terasa panas di dada, misalnya coba sedikit minum air hangat ya misalkan. Kemudian ketika terasa mengganjal di dada atau di tenggorokan, nah sama ambil air hangat, minum air hangat sedikit-sedikit. Nah itu ya. Jadi asam lambung itu bukan penyakit yang berbahaya ya. Justru asam lambung kita butuhkan ya, tubuh kita itu membutuhkan asam lambung. Jadi ketika menimbulkan sensasi itu ketika asam lambungnya berlebihan. Nah itu saja dulu di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa menambah semangat buat teman-teman yang masih merasakan banyak sensasi ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel saya. Kemudian jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya agar ketika saya membuat video baru muncul notifikasinya ya. Kemudian juga jangan lupa di like dan juga komen. Silahkan untuk yang mau sharing, silahkan komen di kolom komentar ya. Nah ini murni berdasarkan pengalaman yang saya alami ya, pengalaman yang saya rasakan selama saya
menderita GERD, anxiety, dan psikosomatik. Nah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.